Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik. Lagi dan lagi akan membahas putar mistis. Cuman di video kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Di mana di sini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh seorang ibu dan anaknya. Cuman di sini saya tidak akan menyebutkan namanya karena tidak mendapatkan izin juga dari orang yang bersangkutan. Cuman sebut aja nama orang tua tersebut Melati dan anaknya Mawar. Cuman buat kalian yang belum follow Instagram saya, harap buat follow dulu Instagram saya. Dan juga teman saya, apa nih mas nama Instagramnya? Rivaldi SN pakai V. Oke. Kalau saya Taufik _nya 5 kali kayak gitu. Langsung aja ke pembahasan. Jadi gini mas, Ya. Ada cerita nih, cuman dialami secara nyata. Dialami oleh salah satu ibu dan anaknya. Belum lama ini terjadi sekitar pertengahan tahun 2020. Berarti beberapa bulan ke belakang ya. Sekitar 2 atau 3 bulan. 2-3 bulan ke belakang, sekitar bulan Junian. Ya. Hal ini terjadi menimpa salah satu seorang ibu dan anak. Jadi gini mas, yang dialami oleh pertamanya dialami oleh seorang anaknya, yang dimana yang tadi saya sebutkan, sebut sajalah anak tersebut bernama Mawar. Anak tersebut mengalami sakit medis. Pertama emang demam berdarah. Anak tersebut mengalami demam berdarah medis gitu kan, sekitar bulan Junian. Udah beberapa hari dia sakit, belum dibawa ke rumah sakit tuh, masih beberapa hari di rumah, Cuma dirawat di rumah. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Mawar tersebut mengalami hal-hal janggal. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Hamin satu dibawa ke rumah sakit, Mawar tersebut posisi sedang ada di rumah. Sedangkan ibunya lagi nggak di rumah. Jadi anaknya tersebut seorang diri di rumah, cuman ibunya lagi di luar, lagi dagang lah. Ya. Dagang di depan, anaknya ada di rumah. Otomatis anaknya sendirian. Anaknya tersebut, Mawar tersebut pengen buang air kecil. Kebetulan rumahnya 2 tingkat. Ke bawah tuh si anak dari tangga. Terus ke kamar mandi ceritanya. Kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini si anak mungkin udah ngerasain hal-hal aneh gitu. Si Mawar. Si Mawar tersebut udah ngerasain aura beda. Aura beda. Kejadian-kejadian belum di sana belum dialami. Cuman auranya gitu udah dialami sama si Mawar itu. Dari sana mungkin si Mawar tersebut udah ngerasa takut, dia lari tuh, yang dari kamar mandi di bawah kan, lari ke atas ke kamarnya lagi. Kamarnya di atas. Nah, pas di atas selang beberapa menit dia diam ngaca. Anak tersebut ngaca. Pas ngaca dia ngeliat sesosok perempuan Di kaca. selain dari dirinya. Dia ngaca, Mawar tersebut ngaca. Cuman yang dilihat yaitu sosok wanita. Ya, saya juga nggak tahu itu siapa. Yang jelas di rumah itu cuman dia sendiri. Orang tuanya lagi gak di rumah, di luar. Anak tersebut dia di rumah sendiri, melihat kaca, lihat penampakan seorang wanita. Sontak
anak tersebut malah Kaget. kaget, dia menjerit ketakutan. Umurnya itu sekitar 6 atau enggak 7 tahun, masih kecil. Oh. SD kelas 2 SD Sampai kelas 2 ya. 2 SD ya. Dia menjerit ketakutan histeris sampai ibunya mendengar suara tersebut, suara anaknya menjerit ketakutan. Oh, jadi si ibunya udah pulang ke rumah? Belum, Oh, belum. ibunya masih di luar, cuman ngedengar Ya. suara anaknya kayak gitu. Langsung tuh si ibu kan sontak kan, gelisah gitu, apa nih yang terjadi ke anaknya gitu. Ibunya lari datang ke rumahnya, masuk melihat anaknya nangis. Di sini anaknya nangis karena ketakutan. Lalu anak tersebut ngomong ke ibunya, ke melati gitu. Ibunya ibaratnya melati lah gitu kan. Bilang kayak gini anaknya tuh, "Mah, tadi saya melihat duri hantu gitu di kaca perempuan." Ibunya cuman ketawa, Nggak percaya gitu. nggak percaya, ketakutan. Cuman dari sana si ibunya udah punya sedikit rasa, tahu nih siapa itu tuh. Cuman nggak sepenuhnya ke sana, jadi emang lebih besar nggak percayanya. Iya. Nah si ibu dari sana ketawa, si ibunya ya langsung nenangin anaknya gitu kan, yang ketakutan histeris karena itu. Nah dari sana semakin parah tuh mawar sakitnya, makin parah. Besoknya dibawa ke rumah sakit. Besoknya dibawa ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung, kota Bandung. Dibawa ke rumah sakit, dirawat di sana sekitar 1 minggu lebihan lah, dirawat di rumah sakit karena demam berdarah gitu. Oh, lumayan lama. Main lama, udah demam berdarah. Terus ngeliat yang kayak gitu kan tambah stres, pikiran pasti tergoncang gitu. Mana masih anak kecil soalnya. Iya, apalagi dia masih anak kecil. Gitu. Jadi pas di rumah sakit balik lagi kayak tadi yang dialami anak tersebut saat ada di rumahnya ngeliat yang kayak gitu. Cuman di rumah sakit ini berbeda lagi dan lagi, dimana posisi ibunya lagi gak ada di ruangannya. Anak tersebut sendiri kebetulan nggak tidur nih, anaknya diam, anaknya diam di ruangan, salah satu ruangan yang ada di rumah sakit sambil tiduran. Dia ngeliat ada sesosok, cuman nggak full. Kalau yang waktu di rumahnya itu full ngeliat di kaca. Full dari atas sampai bawah. Nah kalau waktu di rumahnya. Cuman kalau pas di rumah sakit dia ngeliat ada kayak tangan mau narik dia. Dari bawah. Dari bawah. Oh. Dari bawah, ibaratnya tidur nih, mau ditarik kakinya tuh. Oh, dari bawah gitu. Mau ditarik kakinya tuh. Nangis tuh, anak tersebut nangis. Keburu datang, ibunya datang lagi. Cerita lagi anaknya itu. Kenapa? Kata ibunya Melati. Tadi mah ngelihat tangan mau berusaha narik. Berusaha narik. Ibu itu juga ketawa lagi gitu. Gak mungkin juga, dia gak percaya kayak gitu. Cuman balik lagi dia ada firasat, tahu deh itu siapa, kata ibunya di dalam hatinya. Tahu lagi kayak gitu. Cuman dia balik lagi, seorang anak 2 kali itu kejadian kayak gitu pasti lebih kegoncang lagi pikirannya kan. Stres kayak gitu. Dari sana, dari rumah sakit sekitar udah dirawat beberapa minggu, alhamdulillah mendingan kayak gitu, dibawa pulang si anak. Alhamdulillah udah mendingan, dibawa pulang ke rumah. Dari sana ibunya baru ngomong, khususnya ke saya pernah ngomong kayak gitu. Bukan ke saya aja sih kayak gitu, mungkin lebih tahu ada apa di rumahnya gitu. Nah jadi yang tadi si ibu ngerasa udah tahu nih siapa, ibunya menyadari, mungkin percayalah ke hal sana, mungkin sosok yang atau apalah nggak tahu, pokoknya mah ibunya tahu di sana ada sosok gaib ibunya. Cuman nggak tahu kenapa kejadian ke anaknya gitu, anaknya diganggu kayak gitu. Kasihan banget anaknya. Ya kasihan gitu kan,
seorang anak ngeliat kayak gitu keadaan lagi sakit pasti tergoncang pikiran. Karena ada pikiran si ibu untuk membuang. Cuman gak kenapa setiap kali ada pikiran ke sana pasti gak jadi terus. Seolah-olah si jin atau makhluk itu kayak udah nyatu sama ibunya. Kayak udah nyatu gitu. Waktu sama A dibilangin juga A pernah bilang kayak gini ke ibu itu. Ada salah satu orang AA gitu kan. AA kalau gitu mah, kalau Sunda mah. Orang yang bisa gitu. Gitu. Saya bilang gini. Udah mending buang aja sih. Cuman dari sana ibu tersebut pengen ada keinginan untuk membuang, cuman nggak bisa terus. Selalu ada gangguan. Gitu, selalu ada gangguan. Waktu A bilang kayak gitu ke seorang ibu itu, mungkin nggak tahu kenapa, yang simpanan itu nggak tahu jin atau apa, mungkin terasa terusik dengan ucapan orang yang bisa itu. Itu mungkin bisa, sehingga beda lah kalau orang-orang yang bisa sama nggak bisa kan. Sekali ucap pasti ini beda. Nah, si jin tersebut mengganggu ke AA tersebut, Ke orang bisa. Orang bisa tersebut mengganggu itu. Ngeganggu waktu pas di rumahnya nyerita kayak gini ya. Waktu sholat pun jin tersebut berani ngeganggu waktu sholat gitu. Keren. Waktu sholat berani gitu. Sampai bilang kayak gini, hai. Waktu sholat tuh bilang sampai kayak gitu. Kayak jalan-jalan waktu sholat, terus ngeliling kayak gitu jalan waktu lagi sholat. Ngeganggu terus, ngeganggu. Cuman karena bilang ke dada supaya buat dibuang. Cuman gara-gara itu mungkin terus ikan. Gara-gara itu jin tersebut merasa keganggu kayaknya. Dari rumahnya juga ya, kalau ibunya itu sontak nggak pernah melihat. Kalau ibunya itu nggak pernah melihat. Cuman kalau tetangga orang lain sering melihat penampakan itu, sering melihat. Cuman ibunya belum pernah melihat sosok yang ada di rumahnya itu. Cuman ibunya seringkali datang kalau melihat itu lewat mimpi. Malah jadi langsung lihat mimpi. Lewat mimpi, selalu datang kalau yang kayak gitu lewat mimpi kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Apalagi buat kalian yang punya usaha gitu ya. Nah, semoga bisa diambil hikmah sama pelajarannya gitu. Dan semoga ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Mungkin cukup sekian aja videonya, dan tunggu lagi video selanjutnya di Taufik Channel 19. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan dapat dipetik hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.